Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Diosa. Saya berasal dari kelas ABT 2 Amalam. NIM saya 41.2 Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi peningkatan dalam konteks bisnis pada perusahaan developer. Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, kepuasan konsumen telah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan di berbagai sektor industri, terutama di industri pengembangan properti. Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks bisnis perusahaan Winner Group. Kepuasan konsumen merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan developer. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, kepuasan konsumen telah menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menjadi sangat penting, terutama dalam konteks bisnis pada perusahaan developer. Berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan? Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks bisnis pada perusahaan Winner Group? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, komunikasi kendaraan, harga, dan reputasi perusahaan mempengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks perusahaan Winner Group? Yang terakhir, bagaimana efektivitas strategi seperti peningkatan komunikasi, pengelolaan kualitas, pengembangan inovasi, dan pelayanan pasca penjualan dalam meningkatkan kepuasan konsumen pada perusahaan Winner Group. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam konteks bisnis dan pada perusahaan Winner Group. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor seperti kualitas produk. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas strategi seperti peningkatan komunikasi. Yang keempat, menganalisis strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan Winner Group untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam konteks bisnis. Bab 2, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data secara statistik yang dapat memberikan gambar umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan efektivitas strategi peningkatan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah melakukan transaksi atau memiliki pengalaman dengan perusahaan Winner Group dalam konteks bisnis. Populasi ini terdiri dari individu yang telah membeli atau menggunakan produk properti yang disediakan oleh perusahaan Winner Group. Yang ketiga, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang merupakan lingkup operasional perusahaan Winner Group yang menjadi fokus studi. Yang keempat, ada aspek yang diteliti. Yang pertama, contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, komunikasi, keandalan, harga, reputasi perusahaan, dan faktor-faktor yang relevan. Kedua, strategi peningkatan kepuasan konsumen dapat digunakan oleh perusahaan Winner Group. Yang ketiga, pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap loyalitas konsumen dan retensi pelanggan pada perusahaan Winner Group. Yang keempat, perbedaan kepuasan konsumen antara segmen konsumen yang berbeda. Keempat, ada teknik pengumpulan data.
dengan melakukan kuesioner dan wawancara. Yang keenam ada manajemen data. Pengumpulan data manajemen data terbagi menjadi 4, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan terakhir ada pelaporan hasil. Berikut hasil penelitian pembahasan. Diagram PIE. Sejauh mana Anda puas dengan kualitas rumah yang ditawarkan oleh perusahaan Wiener Group? Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dari diagram PIE di atas yang berwarna biru, 58,6% yang memiliki sangat puas terhadap kualitas rumah yang ditawarkan. Yang kedua, dari diagram yang berwarna merah, 34,5% yang memilih puas terhadap kualitas rumah yang ditawarkan. Yang ketiga, dari diagram yang berwarna kuning, 6,9% yang memilih netral terhadap kualitas rumah yang ditawarkan. Dari data di atas diuraikan berbagai berikut. Yang pertama, dari diagram PIE di atas yang berwarna biru, 55,2% yang memilih sangat puas terhadap pelayanan dalam memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, dari diagram yang berwarna merah, 34,5% yang memiliki puas terhadap pelayanan dalam memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, dari diagram yang berwarna kuning, 10,3% yang memilih netral terhadap pelayanan dalam memenuhi permintaan konsumen. Berikutnya di diagram PE yang lainnya, dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Dari diagram PE di atas yang berwarna biru, 44,8% yang memilih sangat puas terhadap harga yang ditawarkan. Kedua, dari diagram yang berbentuk warna merah, 41,4% yang memilih puas terhadap harga yang ditawarkan. Yang ketiga, dari diagram yang berwarna kuning, 13,8% yang memilih netral terhadap harga yang ditawarkan. Dari data di atas diuraikan sebagai berikut. Dari diagram PIE di atas yang berwarna biru, 48,3% yang memilih sangat puas terhadap respon dan tindakan perusahaan. Yang kelima, dari diagram yang berwarna merah, 48,3% yang memilih sangat puas terhadap respon dan tindakan perusahaan. Yang keenam, dari diagram yang berwarna kuning, 6,9% yang memilih tidak puas terhadap respon dan tindakan perusahaan. Jadi kesimpulannya, terdapat 6,9% yang merasa tidak puas terhadap respon dan tindakan perusahaan, dan itu merupakan faktor pemicu terjadinya penurunan omset. Perlu diingatkan sebagai strategi pemasaran yang memandang kenaikan omset tahunan untuk penjualan rumah. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan Wiener Group perlu memahami pentingnya kepuasan konsumen dalam bisnis mereka dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan menerapkan strategi peningkatan yang tepat. Perusahaan developer yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen membangun hubungan yang baik kuat dengan konsumen. Berikutnya saran. Yang pertama, tinjau ulang produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan cara evaluasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua, tingkatkan komunikasi dengan konsumen. Perkuat saluran komunikasi dengan konsumen untuk memastikan mereka terinformasi dengan baik tentang proyek dan layanan yang ditawarkan.
Gunakan media sosial, situs web, dan alat komunikasi lainnya untuk memberikan informasi yang jelas, merespon pertanyaan dan permintaan konsumen dengan cepat, dan memberikan pembaruan yang berkala tentang proyek. Yang ketiga, kelola keluhan dengan baik. Tetapkan prosedur dan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan konsumen dengan cepat dan memadai. Perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul, memastikan kepuasan konsumen, dan membangun kepercayaan. Yang keempat, evaluasi dan pantau kepuasan konsumen secara berkala. Lakukan survei kepuasan konsumen secara berkala untuk mengukur dan memantau tingkat kepuasan konsumen dengan mengumpulkan umpan balik secara teratur. Perusahaan dapat mengidentifikasi tren, kebutuhan, dan peluang peningkatan yang dapat dilakukan. Sekian penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.